أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa nashkurullah azza wa jalla ala ni'amihi al-katsirah wa minanihi al-jazilah. ثم نشكر ولم نزل نشكر هذه الدولة المباركة دولة قطر، وبالأخص هذه الوزارة المباركة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ما بذلوا من جهود جبارة في خدمة الإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في هذه الجهود وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خيرا. Para ikhwah dan juga para akhwat, kaum muslimin dan juga muslimat, alhamdulillah kembali kita dimudahkan oleh Allah SWT pada pagi hari ini untuk menambah keimanan kita, mendengar sebagian wahyu yang telah diturunkan kepada kita baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Dan dahulu para salaf menjadikan majelis ilmu sebagai ajang wasilah dalam rangka untuk menambah keimanan mereka. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan amal saleh yang agung, memiliki pahala yang besar, kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Cukuplah beberapa ayat di dalam Al-Quran ketika Allah SWT mewajibkan kita untuk bertauhid yang merupakan hak Allah atas kita semuanya. Allah menjadikan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah yang kedua setelah bertauhid kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan dengan kedua orang tua berbaktilah.
Allah tidak sebutkan setelah perintah untuk bertauhid tentang misalnya keutamaan bersedekah atau melakukan salat atau berpuasa, tapi Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua hendaklah kalian berbakti, menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua di dalam agama Islam ini memiliki kedudukan yang besar. Di dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat kalau bertanya, pertanyaannya bermanfaat. Tujuannya adalah ingin mengamalkan pertanyaan tersebut atau jawaban yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Itu salat 5 waktu. Qultu thumma ayyun? Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian setelah itu apa? Qala thumma birrul walidain. Kemudian setelahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan sebaliknya, dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah, lawan dari tauhid. Dan termasuk dosa yang besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-isyraku billah wa uququ al-walidain. Melakukan kesyirikan kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nimtu fara'aituni fil jannah. Aku tidur, kata Nabi SAW, kemudian aku melihat diriku di dalam surga. Dan mimpi seorang Nabi adalah wahyu, tidak seperti mimpi manusia biasa. Fasami'tu sawta qari'in yaqra'. Kemudian aku mendengar, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melihat beliau di dalam surga, mendengar seseorang sedang membaca. Faqultu, kemudian aku mengatakan, man hadza? Siapa orang ini, yaitu yang sedang membaca? Qalu, mereka mengatakan, hadza Harithatu ibnu Nu'man. Mereka menjawab bahwasanya itu adalah Harithah ibnu Nu'man, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kadzalikal birru, kadzalikal birru. Demikianlah kedudukan berbakti. Demikianlah kedudukan berbakti. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya pahala, ganjaran yang dimiliki oleh Harithah bin Nu'man sebabnya adalah karena baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Wa kana abarran nasi bi ummihi
dan Harithah dikenal sebagai orang yang paling berbakti kepada ibunya. Ini menunjukkan bagaimana bakti seorang kepada orang tua, khususnya ini bisa angkat derajatnya menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah SWT. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, namun tidak semua anak selalu bersama orang tua. Bahkan kalau kita lihat kebanyakan, kalau sudah besar, maka mereka akan segera berpisah dengan orang tuanya. Entah itu karena menuntut ilmu, atau karena pekerjaan, atau karena berdagang, atau terkadang karena sebab yang memaksa dia sehingga dia harus berpisah dengan kedua orang tua. Sedikit kalau kita lihat anak yang dari kecil sampai dia dewasa, dia terus bersama orang tuanya. Dan para ulama menjelaskan tentang hukum safar. Kalau orang tua ridha, tidak ada masalah. Bagian seorang tidak sampai menyanyiakan orang tua, dan tentunya lebih baik apabila seorang anak meskipun dia diizinkan, diridhai, maka dia mengucapkan atau menjelaskan kepada kedua orang tua tentang sebab kepergiannya, di antara keutamaannya, yang ini semua kalau didengar oleh orang tua akan menjadikan dia tenang. Mau menuntut ilmu misalnya, sampaikan bahwasanya ilmu yang akan saya cari, yang akan saya pelajari ini adalah ilmu yang insyaallah bermanfaat bagi diri saya sendiri, bermanfaat bagi masyarakat, kelak akan demikian dan demikian faedahnya bagi manusia. Atau seandainya itu adalah sebuah pekerjaan, maka sampaikan bahwasanya pekerjaan yang akan kita geluti ya sebagai seorang, ya sebagai Ustaz syukurannya, sebagai seorang muadzin, atau seperti antum misalnya bagian gas atau minyak atau IT dan seterusnya, sampaikan bahwasanya apa yang akan kita lakukan di tempat perantauan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Disertai ungkapan bahwasanya insyaallah meskipun di tempat yang jauh, saya tidak akan melupakan orang tua, saya tidak akan menyanyiakan orang tua. Kemudian kalau memang demikian kenyataannya, dan bahwasanya sebagian besar anak setelah dia dewasa, apalagi dia sudah menikah, maka dia akan berpisah rumah dengan orang tua. Ada yang menjauh, merantau. Apakah kemudian birrul walidain yang disebutkan di dalam ayat, disebutkan di dalam hadis, putus dan tidak mungkin seseorang berbakti kepada kedua orang tua? Tentunya jawabannya tidak. Berbakti kepada kedua orang tua ini masih berlaku dan masih diwajibkan, baik
seseorang dalam keadaan dia bersama orang tuanya atau dia berada di tempat yang jauh. Terlebih lagi orang tua sudah tidak seperti dahulu. Mereka sudah lemah, sudah dalam keadaan tua, maka berbakti kepada kedua orang tua saat mereka sudah tua ini lebih ditekankan lagi, lebih dikuatkan lagi, lebih diperintahkan lagi. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Allah SWT Rabbmu telah mewajibkan supaya kalian tidak menyembah kecuali kepadanya, dan kepada kedua orang tuanya hendaklah berbuat baik. Apabila salah seorang di antara keduanya atau keduanya sudah tua, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uff, ungkapan yang menunjukkan keberatan, kekecewaan. Karena biasanya orang tua apabila sudah kembali atau sudah tua, maka akan muncul kembali sifat-sifat seperti anak kecil. Mungkin mudah marah atau melakukan perbuatan seperti anak kecil, sehingga menjadikan anak, kalau dia tidak bersabar, maka dia bisa mengucapkan ucapan yang tidak baik atau melakukan perbuatan yang tidak baik. Allah SWT melarang dan mengatakan fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā, dan janganlah engkau mengatakan ucapan yang kasar kepada keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīman, akan tetapi ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang lembut. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah, dan tundukkanlah sayapmu untuk keduanya. Min ar-rahmah, dengan sebab kasih sayang yang ada dalam diri, bukan terpaksa, tapi kita menundukkan sayap kita, merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua karena sayang kita kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, dan katakanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangi aku di saat aku masih kecil. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua di saat mereka sudah tua ini lebih ditekankan lagi, dan ini berlaku baik bagi seorang anak yang tinggal dekat dengan orang tua maupun dia jauh dari orang tuanya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kita dapatkan Nabi Yusuf alaihissalam berpisah dengan bapaknya semenjak berumur, karena sebab makar yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Berpisah dari Nabi Yaqub alaihissalam yang sebelumnya dia berada di Syam, kemudian setelah itu di Mesir, sampai akhirnya di sana juga mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, sehingga Allah SWT mengangkat derajat beliau, menjadikan beliau sebagai salah seorang di antara pejabat kerajaan. Dan Allah SWT akhirnya mempertemukan antara beliau dengan bapaknya dan mendamaikan beliau dengan
saudara-saudaranya, mengumpulkan mereka dalam keadaan baik, berpisah dengan orang tuanya karena keadaan yang memaksa demikian. Nabi Ismail alaihissalam dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dan juga Hajar, ibu dari Ismail, dari Syam menuju ke Mekah, dan dengan perintah Allah SWT beliau meninggalkan Hajar dan juga Ismail di kota Mekah. Kemudian kembali lagi Ibrahim alaihissalam ke Syam di tempat Sarah istri beliau. Syahidnya di sini Nabi Ismail juga tidak senantiasa bersama dengan Ibrahim alaihissalam, berpisah dengan bapaknya, dan terus keduanya dalam keadaan memiliki albir, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kalau kita melihat para ulama zaman dahulu, ketika mereka sudah mencapai kedewasaan, sudah belajar dengan para ulama yang ada di negerinya, maka mereka mulai melakukan rihlah, meninggalkan negerinya, merantau untuk mencari hadis, mencari ilmu agama, tidak senantiasa bersama kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah disebutkan di dalam tarjamah beliau, biografi beliau, ketika sudah berumur kurang lebih 16 tahun diajak berhaji oleh kakaknya dan bersama beliau ibunya. Setelah selesai haji, maka beliau menetap di Mekah. Pulang, ibunya dan juga kakaknya meninggalkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di kota Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah itu beliau melanjutkan sendiri perjalanan menuntut ilmu dari Mekah ke Madinah, kemudian mengunjungi kota-kota besar untuk menimba ilmu dari ulama-ulama yang ada di sana, berpisah dengan orang tuanya. Al-Imam Muslim rahimahullah, murid dari Al-Imam Al-Bukhari, sudah mulai meninggalkan daerahnya ketika beliau berumur 14 tahun. Mendatangi Hijaz dan daerah-daerah yang lain, berpisah dengan keluarganya untuk menuntut ilmu agama. Dan kalau kita baca biografi-biografi para ulama, kita dapatkan yang mereka mendapatkan ilmu bukan karena mendekam di rumahnya atau bertahan di kampungnya, tetapi mereka mendapatkan ilmu ketika mereka melakukan perjalanan panjang, mendatangi para masyayikh, para ulama, mendengar dari mereka hadis-hadis Nabi SAW. Akhirnya mereka pun mendapatkan ilmu agama. Intinya di sini bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua tidak terputus hanya gara-gara seseorang dia merantau. Entah itu merantaunya karena ilmu atau merantaunya karena pekerjaan. Dan kalau kita lihat dari sisi bahasa, birrul walidain, albir secara bahasa artinya adalah berbuat baik. Dan ini umum, bisa dilakukan di mana saja, dan bisa dilakukan kapan saja, bisa dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan kebiasaan
adat masing-masing daerah, masing-masing negara. Mungkin birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua di negara kita ada sesuatu yang beda, tidak sama dengan yang ada di negara ini. Dan mungkin saja di sini juga ada perbuatan termasuk birrul walidain tapi tidak bisa dipraktekkan di negara kita. Albir, berbuat baik ini bisa di mana saja, kapan saja, dengan berbagai cara, sesuai dengan kebiasaan adat masing-masing, budaya masing-masing. Yang penting jangan sampai maksiat bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Abul Auni Muhammad bin Ahmad As-Safarini yang meninggal pada tahun 1188 Hijriah. Di dalam kitab beliau Ghidha'ul Albabi fi Syarhi Mandhumati Al-Adab, ketika beliau memberikan definisi untuk albir, apa yang dimaksud dengan berbuat baik. Dan perhatikan, dan insyaallah kalau kita memahami maknanya secara bahasa, maka bisa kita praktekkan di dalam usaha kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Isalu ma amkana minal khair wa daf'u ma amkana minasyarr bihasabi taqah. Yang dimaksud dengan albir, berbuat baik, adalah menyampaikan apa yang mungkin berupa kebaikan. Kemudian yang kedua, menolak apa yang mungkin berupa kejelekan. Saya ulangi. Yang pertama, menyampaikan apa yang mungkin berupa kebaikan. Dan yang kedua, menolak apa yang mungkin berupa kejelekan. Jadi, kebaikan berusaha kita sampaikan kepada orang tersebut, dan kejelekan berusaha kita tahan dari orang tersebut. Itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini kalimat yang penting, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga seorang muslim dan juga muslimah melakukan albir sesuai dengan kemampuan masing-masing, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Fattaqullaha mastata'tum." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, datangilah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kaidah umum di dalam agama ini, melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan kita. Syekh bin Baz rahimahullah, dia pernah mengatakan, "Fal wajibu 'ala al-waladi dzakaran kana aw untha ay yattaqi Allah wa an yabirra walidayhi bil fi'li wal qaul." Kewajiban bagi seorang anak, baik laki-laki maupun wanita, bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Setelah kita mengetahui tentang makna albir, maka insyaallah kita akan paparkan sedikit tentang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita berada di sini di tempat perantauan. Kalau kita melihat definisi tadi, berarti bisa kita bagi yang pertama,
berbakti dengan cara menyampaikan kebaikan kepada orang tua sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menolak kejelekan dari orang tua kita. Jangan sampai yang sampai kepada kedua orang tua adalah kejelekan dari kita. Berarti kita bagi menjadi dua secara global. Yang pertama adalah berbuat baik dengan menyampaikan kebaikan kepada orang tua, dan yang kedua adalah menolak kejelekan dari orang tua. Kita mulai dengan yang pertama. Menyampaikan berbagai kebaikan kepada orang tua. Dan ini mungkin bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah menyampaikan kebaikan dengan lisan. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan kebaikan dengan perbuatan. Dan yang ketiga adalah menyampaikan kebaikan kepada orang tua dengan harta. Silakan nanti kalau ada yang punya tambahan bisa disampaikan tambahan yang bermanfaat tersebut. Menyampaikan kebaikan kepada orang tua melalui lisan atau melalui ucapan. Dan ucapan terkadang bisa ditulis dan terkadang berupa suara. Ucapan yang sampai kepada orang lain dari kita terkadang bisa berupa tulisan atau terkadang bisa berupa suara. Ini dua-duanya kita masukkan di dalam berbuat baik atau menyampaikan kebaikan kepada orang tua dengan ucapan. Masuk di dalamnya adalah mengucapkan salam. Mengatakan assalamualaikum ya ummi, assalamualaikum ya abi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah sapaan sekaligus di dalamnya ada doa. Doa dengan keselamatan, doa dengan rahmat, doa dengan keberkahan. Sekedar orang tua yang berada di sana mendengar atau melihat di hatinya anaknya mengucapkan salam, maka ini adalah sebuah kegembiraan tersendiri yang mereka rasakan. Seorang sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah, dan siapa di antara kita yang tidak mengenal Abu Hurairah? Disebutkan kullama arada ay yadkhula aw yakhruja min dari ummihi waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya amata wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap kali beliau masuk atau keluar dari rumah ibunya, beliau berdiri di depan pintu dan mengucapkan salam, assalamu alayki ya amatah, semoga keselamatan atas wahai ibuku, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah dan juga keberkahannya. Itu aja. Fataqulu, akhirnya ibunya menjawab, wa alayki ya bunayya, wa alayka ya bunayya, warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjawab, mengatakan, dan kepadamu wahai anakku, dan rahmat Allah dan juga keberkahannya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, rahimakillah kama rabbaitini saghiran, semoga Allah merahmati kamu sebagaimana engkau telah mendidikku ketika aku kecil. Fataqulu, akhirnya ibu tadi mengatakan, wa rahimakallah
kama sarantani kabiran. Semoga Allah merahmati dirimu juga wahai anakku, karena engkau telah menjadikan aku gembira dalam keadaan engkau sudah besar. Demikian ungkapan yang diungkapkan oleh ibu tersebut, ibunya Abu Hurairah, karena dia gembira anaknya mengucapkan salam setiap kali masuk, setiap kali dia keluar. Kemudian di sini dia menyebutkan kebaikan yang dimiliki oleh ibunya dan tidak melupakan kebaikan tersebut. Yang muncul adalah doa dari ibunya. Di antara yang bisa kita lakukan selain mengucapkan salam adalah mendoakan orang tua dalam berbagai keadaan. Dan kita berada di sini. Ketika kita umroh misalnya bersama keluarga, berhaji, melakukan safar, dan doa orang yang musafir mustajab, antara adzan dan iqamah, ketika sujud sepertiga malam yang terakhir, dan terkadang doa tersebut juga kita ucapkan di depan orang tua kita, kita memperdengarkan doa kita tersebut di depan orang tua kita. Kalau mereka tidak paham dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Indonesia. Semoga Allah memberikan kesehatan, semoga Allah menjaga anti. Sebagian orang yang soleh, supaya dia tidak lupa mendoakan orang tua, karena banyak anak-anak yang karena kesibukannya tidak mendoakan orang tuanya kecuali sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau bahkan setahun sekali. Kalau berdoa isinya bukan doa untuk kedua orang tua, tapi untuk dirinya, anaknya, istrinya, pekerjaannya. Ada sebagian yang mereka sengaja menulis di layar HP-nya doa untuk orang tuanya, karena dia sering membuka HP, sehingga dia berharap setiap kali dia membaca di situ ada doa mengingatkan dia untuk mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini bagus yang demikian, sehingga seseorang dengan kesibukan yang ada, jangan sampai dia melupakan mendoakan untuk kedua orang tuanya. Doakan mereka dengan berbagai kebaikan, rahmat. Semoga Allah merahmati bapak dan juga ibu, ampunan, afiah, keselamatan. Doakan dengan husnul khatimah, panjang. Doakan supaya mereka dijauhkan dari maksiat, dimasukkan dari neraka, berikan kesempatan dari berbagai penyakit. Di sana masih ada adik kita, doakan semoga Allah SWT memudahkan keduanya dalam mendidik adik-adik kita, berikan rezeki yang halal. Kalau bisa di sana ada sesuatu yang terjadi di antara kedua orang tua, berdoa semoga Allah SWT memperbaiki hubungan di antara keduanya, dan seterusnya. Banyak doa-doa kebaikan yang bisa kita panjatkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Dan di antara yang bisa kita lakukan, kabarkan terkadang bahwasanya kita mendoakan. Kabarkan terkadang bahwasanya kita mendoakan. Bu, Pak, kemarin saya umroh, alhamdulillah, sama anak-anak dan juga istri, dan di sela-sela tawaf saya sempat berdoa, mendoakan semoga Bapak Ibu sehat, berikan keselamatan di sana, ketentraman. Ketika dia mendengar kita mendoakan di depan Ka'bah dan dalam keadaan kita safar, tentunya ini adalah
kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Tidak masalah, terkadang kita sampaikan bahwasanya kita telah mendoakan dengan kebaikan. Tujuannya adalah memasukkan kebahagiaan di dalam diri orang tua kita. Di antara yang bisa kita lakukan dengan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah tentunya setelah Allah SWT, kemudian dengan sebab jasa mereka kita bisa seperti ini. Hubungkan antara apa yang kita lakukan di sini dengan peran mereka dahulu sebelum kita datang ke sini. Ucapkan terima kasih atas didikannya, dorongannya sehingga saya bisa di sini. Terima kasih atas doanya, dukungannya. Dan Allah SWT telah memerintahkan secara langsung dan mengatakan anishkurli wa liwalidaik. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, mengucapkan terima kasih kepadaku dan juga kedua orang tua. Langsung Allah SWT memerintahkan kita untuk mengucapkan ucapan syukran dan yang semakna kepada kedua orang tua kita. Karena sebagian anak berat untuk mengucapkan ucapan ini. Seakan-akan di lisannya ada sesuatu yang berat yang menjadikan dia sulit untuk mengatakan, Umi, terima kasih atas dorongannya, perannya, alhamdulillah sudah dididik sedemikian rupa sehingga saya bisa seperti ini. Ucapan terima kasih kita mungkin tidak mereka harapkan, tapi kalau itu muncul dari diri kita, maka itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan mereka. Capek yang sudah mereka rasakan dahulu mungkin bisa hilang hanya karena sebab kita mengucapkan jazakillahu khairan, jazakallahu khairan atas tarbiyah antum selama ini. Di antara yang bisa kita ucapkan di telepon atau dengan video call atau dengan WhatsApp, menanyakan keadaannya. Bagaimana keadaannya? Gimana kesehatannya? Gimana keadaan kampung? Atau menanyakan sebagian kesibukan dia. Gimana pohon-pohonan yang ada di halaman, yang ada di belakang. Sesuatu yang menjadi kesenangan mereka, yang kalau kita tanyakan, kita tahu bahwa dia akan senang dengan pertanyaan tersebut. Dan sebutkan juga ketika kita telepon misalnya, ungkapan bahwasanya kita senang mendengar suaranya, senang bisa melihat wajahnya. Dan sampaikan terkadang pujian. Sampaikan kebanggaan kita sebagai seorang anak yang telah dididik, dibimbing, diarahkan sehingga menjadi seorang anak yang sukses. Dan secara khusus apabila memang di sana ada momen-momen tertentu, seorang baru mendapatkan pekerjaan yang baru, atau naik gajinya, naik pangkatnya, lulus dalam ujian, maka jangan lupa sampaikan kepada orang tua dan hubungkan antara kesuksesan kita tersebut dengan tarbiyah mereka dan didikan mereka selama ini. Termasuk di antaranya adalah kita berusaha untuk meskipun di tempat yang jauh,
Tidak ada salahnya kita terkadang meminta pendapat mereka, bermusyawarah. Dan mungkin kita tahu sebenarnya dia sudah, atau kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Tapi kita ingin menampakkan kepada mereka bahwasanya meskipun kita sudah beranak 4, 3, 5, punya kedudukan yang tinggi, kita masih sebagai seorang anak. Tidak ada salahnya kita meminta pendapat orang tua. Kalau kita baru dapat rezeki seorang anak, kira-kira namanya siapa, Bu, ya? Atau misalnya sudah mau sekolah, sampaikan di sini ada sekolah ini, ada sekolah ini. Kira-kira bagusnya si fulan ini sekolah di mana ya? Kalau di sini kelebihannya seperti ini, Bu. Kalau di sana kelebihannya seperti ini. Atau mungkin kita ingin berpindah tempat dari satu apartemen ke apartemen yang lain dengan alasan demikian, tidak ada masalah. Seseorang terkadang mengabarkan itu kepada kedua orang tua. Dan ketahuilah bahasanya keberkahan akan kita dapatkan ketika kita mengikuti pendapat orang tua selama itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Demikian pula di antara yang bisa kita sampaikan, dan ini adalah bagian dari berbuat baik kepada orang tua dengan lisan, menanyakan tentang kebutuhan beliau. Ibu, kira-kira ada keperluan apa? Mungkin beliau masih simpan, belum berani untuk mengungkapkan. Tanyakan, jangan sampai kita menunggu beliau mengabarkan. Terkadang mereka punya kebutuhan, dan kebutuhan tersebut secara tidak langsung dia sampaikan. Tidak langsung mengatakan saya butuh ini, butuh itu. Tapi dari ucapannya kita tahu bahwasanya ibu ini sedang mau ini. Oh, kemarin di jalan lihat bunga ini, bagus ya kelihatannya. Coba seandainya itu ada di depan rumah. Nah, kita tahu dari chattingannya, dari ungkapannya bahwasanya ibu suka yang itu. Maka termasuk birrul walidain, dan kita berada di sini kita tanyakan kebutuhan beliau. Kemudian sampaikan, nampakkan kepada beliau bahwasanya kita dengan gembira, dengan bahagia, dengan lapang dada untuk bisa menunaikan kebutuhan beliau tersebut. Siap, Ibu. Insyaallah sebentar lagi akan sampai di rumah. Di antara birrul walidain adalah yang berupa lisan atau dengan HP, dengan suara, sabar di dalam mendengarkan cerita orang tua. Jarak yang demikian jauhnya dan lama tidak bertemu, tentunya banyak cerita yang ingin dia sampaikan. Entah itu tentang dia bersama bapak kita, atau mungkin sebuah kejadian yang ada ramai di medsos dan seterusnya, dia ingin mengungkapkan. Maka termasuk birrul walidain adalah kita bersabar dalam mendengarkan cerita beliau. Tunjukkan bahwasanya kita senang mendengar ucapan beliau. Ada di sana respon dari kita. Ada pertanyaan yang menunjukkan bahwasanya kita ingin mendengar lebih banyak tentang cerita beliau. Dan mungkin pertanyaannya hanya sekedar
basa-basi, tapi itu memiliki pengaruh yang besar kepada orang tua kita. Kalau bukan kita, siapa yang bersabar untuk mendengarkan ucapan mereka? Tetangga mungkin tidak bersabar karena mereka juga punya urusan. Kalau bukan kita sebagai anaknya yang bersabar dalam mendengar cerita mereka, maka siapa yang akan bersabar mendengarkan? Kalau bisa bukan seminggu sekali, bukan 5 hari sekali, bukan 3 hari sekali, kalau bisa ada waktu setiap hari kita menyapa kedua orang tua kita. Dan kemudahan di zaman sekarang, alhamdulillah ini sangat membantu. Dan kita berada di kantor kita atau kita berada di rumah kita, bisa kita sapa orang tua. Bahkan telepon pun sekarang juga sangat-sangat murah sekali. Karena ketahuilah bahwa hanya sekedar dia mendengar suara kita, itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan dirinya. Antum bayangkan, kita punya anak, kebahagiaan tersendiri ketika kita ditelepon oleh anak kita. Maka demikianlah orang kita, ketika kita telepon meskipun hanya 1 menit, 2 menit, ini akan memberikan dampak tersendiri kepada kedua orang tua kita. Mungkin dengan sebab itu dia pun mendoakan. Kalau misalnya beliau telepon, chatting, maka janganlah kita menunda-nunda untuk menjawabnya. Meremehkan chattingan orang tua, telepon orang tua, kemudian kita mendahulukan chattingan-chattingan yang lain. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian anak. Kalau itu adalah chattingan dari orang tua atau berupa kiriman suara atau telepon, maka kita dahulukan sebelum kita menjawab chattingan-chattingan yang lain. Ingat kisah Juraij. Ketika dia adalah seorang yang soleh, dalam keadaan dia solat, dipanggil oleh ibunya. Dan solat yang dilakukan adalah sunnah. Ketika dia mendengar ibunya, panggilan ibunya, dia bingung, ya Allah, saya meneruskan solat atau saya memenuhi panggilan ibu saya. Akhirnya dia pun memilih untuk melanjutkan solatnya. Padahal seharusnya dia memenuhi panggilan ibunya, karena solat yang dia lakukan adalah solat sunnah, sementara memenuhi panggilan ibunya adalah sebuah kewajiban. Akhirnya ibunya marah dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakan kepada Juraij sebuah musibah. Akhirnya Allah SWT mengabulkan, terjadilah sebuah fitnah. Juraij fitnah telah berzina dengan seorang, padahal tersebut dusta. Dia bukan berzina dengan Juraij, tapi dengan seorang penggembala. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Seorang ulama salaf, dan dia adalah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bernama Haywah ibnu Shuraih, termasuk ulama terkenal, ahli hadis, didatangi oleh murid dari berbagai belahan wilayah, mungkin ratusan murid-muridnya yang ada di depannya. Suatu saat dia dalam keadaan mengajar, menyampaikan hadis, tiba-tiba datang ibunya dan mengatakan, ya Hayyah, berdiri kamu, fa'alif
dajaja. Berikan makan ayamnya. Dalam keadaan serius mengajarkan hadis Nabi SAW, tiba-tiba datang ibunya, kemudian menyuruh dia untuk berdiri dan memberi apa? Makan ayam. Yang dilakukan oleh Haywah, langsung dia berdiri dan dia tinggalkan murid-muridnya. Dan dia tahu bahwa ini adalah perintah dari seorang yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kita berbakti kepada dirinya. Seandainya itu terjadi pada salah seorang di antara kita. Mungkin ada di antara kita yang pura-pura tidak mengenal ibunya, atau dia marah. Tapi para imam, para ulama mereka telah mengetahui tentang besarnya berbakti kepada orang tua dan kedudukan yang tinggi berbakti kepada orang tua di dalam agama Islam. Mengajar itu sesuatu yang fardu kifayah atau dia adalah sesuatu yang sunnah. Tapi taat kepada orang tua ini adalah sesuatu yang wajib. Maka demikianlah kita dalam bermuamalah, settingan orang tua, telepon orang tua, maka jangan kita sepelekan. Apalagi terkadang dia telepon ada sesuatu yang daruri, ada sesuatu yang darurat, harus dia segera sampaikan. Baik. Kemudian berbakti dengan banyak perkara yang bisa kita gunakan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita melalui harta yang Allah SWT berikan kepada kita. Kita sebutkan, dan ini hanya sekedar ya, bukan pembatasan, memberikan hadiah kepada kedua orang tua dari waktu ke waktu, apalagi hadiah yang berasal dari luar negeri, tidak ada di kampungnya, tidak ada di daerahnya. Mungkin kita titipkan kepada sebagian yang pulang kampung. Kalau dilihat dari barangnya mungkin ada juga yang semisal di negeri kita, tetapi dia buatan dari sini, dikirimkan oleh seorang anak yang berada di perantauan sebagai hadiah dari anaknya. Mungkin berupa gamis, ya, atau sajadah misalnya, atau minyak wangi, atau perkara yang lain, meskipun itu adalah sesuatu yang remeh. Tapi orang tua tidak melihat dari nilainya, dari jumlahnya, dia melihat sekedar itu berasal dari anaknya, maka itu sudah merupakan kegembiraan tersendiri bagi dirinya. Dan kita mungkin pernah merasakan ketika anak kita ngasih hadiah, kita punya uang mungkin puluhan juta, tapi anak ngasih, Pak atau Abi, ini 10.000 untuk Abi, ini untuk Masya Allah, ya. Dan itu tidak ada apa-apanya, tapi kita melihat bagaimana perhatian dia kepada kedua orang tuanya. Jadi hadiah yang kita berikan kepada orang tua tidak harus sesuatu yang besar nilainya. Tahadau tahabbu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Di antaranya adalah bersedekah untuk keduanya. Atau berserikat bersedekah atas nama beliau dan juga atas nama kita. Misalnya, dan kita berada di sini, mungkin ada di grup
wakaf misalnya, akan dibangun masjid atau akan dibangun sebuah Islamic Center, dibuka wakaf, kemudian kita kirim dan kita berada di sini, ke rekening tersebut enggak seberapa, mungkin 100.000, 200.000, tapi kita niatkan sedekahnya adalah untuk kedua orang tua. Dan alangkah baiknya mungkin kita screenshot, di situ tertulis atas nama Fulan bin Fulan, Fulan bintu, kan Bu, Pak, ini atas nama Bapak saya untuk pembangunan masjid ini. Kita kirimkan misalnya gambar masjidnya. Ini berada di daerah sana, di jalan ini dan seterusnya. Maka orang tua merasa alhamdulillah telah mendapatkan pahala dengan sebab anaknya bersedekah untuk kedua orang tuanya. Dan boleh kita berserikat, artinya sedekah yang kita kirimkan ke rekening tersebut atas nama orang tua dan atas nama kita. Jadi atas nama bapak, ibu dan juga atas nama kita, sehingga kita semuanya mendapatkan pahala. Boleh. Kemudian nanti kalau ada BC lagi, ada misalnya pembebasan tanah atau pembuatan sumur, atau ada yang mushaf, kita mengirim 50 kita kepada orang tua, bukti dari sedekah tersebut tentunya ini akan menjadikan orang tua semakin bergembira, semakin berbahagia. Padahal itu tidak seberapa, tapi dia merasa mendapatkan tambahan pahala dan merasa bahwasanya anaknya sangat perhatian, termasuk di antaranya adalah dalam masalah amal saleh dan juga agama. Ada sebagian orang yang soleh yang dia menceritakan, dia mengeluarkan berinfak untuk sebuah proyek besar. Di dalamnya ada masjid, ada madrasah, di dalamnya ada pengurusan jenazah. Dia kirimkan sedekah tadi atas nama dirinya dan juga atas nama kedua orang tuanya. Dia menceritakan setelah selesai proyek tadi, setiap kali dia sholat di masjid tersebut, atau bahkan hanya sekedar melewati masjid tersebut, maka dia dia punya peran dan juga kedua orang tuanya di dalam pembangunan masjid dan juga madrasah tersebut. Coba kalau kita pernah berinfak di masjid tersebut meskipun hanya 50.000, 100.000, kemudian kita sholat di dalamnya, kita tahu ini adalah gedung yang dulu kita juga ikut nyumbang. Meskipun hanya 1.000 real, 2.000 real. Bagaimana perasaan kita ketika masuk? Alhamdulillah, termasuk yang meskipun hanya sedikit punya saham di dalam pembangunan gedung ini. Ada adanya di kampung-kampung tersebut, ini antum punya peran, pembangunan masjid ini punya peran, pembangunan ma'had sana antum punya peran. Antum melihat, oh ini lulusan dari pesantren ini, oh ya, nah dulu pernah menyumbang juga untuk pembangunan pesantren tersebut, meskipun hanya sedikit. Ketika kita berjalan bersama orang tua, Bu, Pak, dulu pernah kita nyumbang atas nama Bapak Ibu untuk pesantren itu. Lihat, sekarang ada santri-santrinya. Itu sekarang mereka sedang melakukan sholat dan seterusnya. Ini merupakan pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan, dan termasuk di antara bakti kita kepada orang tua. Seorang istri yang kita tahu bahwasanya
biasanya yang bekerja, yang memiliki uang adalah suami. Apakah dia bisa melakukan yang demikian? Kita katakan bisa. Kalau memang itu adalah hartanya karena diberikan oleh suaminya, maka dia bisa menggunakan harta tersebut sesuai dengan keinginan dia meskipun tanpa izin suami. Dan kalau dia memberitahu, tentunya itu lebih baik. Tapi kalau itu adalah harta suami bukan harta dia, maka tentunya dia harus meminta izin. Menunjukkan bahwasanya yang namanya istri, meskipun dia sekarang sudah menjadi istri, bukan berarti putus hubungan dia dengan kedua orang tua, bukan berarti kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih beliau. Beliau membuat bab silatul mar'ati ummaha wa laha zawj. Bab seorang wanita menyambung ibunya dan dia memiliki suami. Beliau mendatangkan hadis Asma, itu Asma kalau tidak salah bintu Abi Bakar. Beliau mengatakan qadimat ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Quraisy, atau Asma yang lain. Yang jelas namanya Asma. Datang ibuku dan dia dalam keadaan musyrik. Di masa perjanjian yang terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy, itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Datang ke kota Madinah bersama anaknya. Kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW dan aku katakan ibuku datang dan dia dalam keadaan menginginkan, artinya dalam keadaan senang, bukan dalam keadaan benci. Afa asiluha, bolehkah aku menyambutnya? Bolehkah aku menyambutnya, memperlakukan dia dengan baik? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am sili ummaki, ya, hendaklah engkau ibumu. Padahal saat itu ibunya masih dalam keadaan musyrikah dan Asma ini sudah bersuami. Tapi Nabi SAW menyambung dan ibunya. Bisa juga, dan kita berada di perantauan, mengirim makanan kepada kedua orang tua. Di sana sudah ada aplikasi-aplikasi. Kita berada di sini dan kita bisa memilih, mungkin ada makanan yang baru atau kesukaan dari bapak dan juga ibu kita. Dengan aplikasi tersebut, kita langsung bisa menulis alamatnya dan kita bayar, sehingga menjadi kejutan tersendiri bagi kedua orang tua. Karena kita mendapatkan yang demikian dari orang lain, sementara dia berada di tempat yang jauh, mungkin provinsi yang berbeda, dan kita merasa dan dia mengingat kita. Lalu bagaimana seandainya itu terjadi dari anaknya sendiri yang dia berada di luar negeri, kemudian dia mengirimkan makanan kesukaan atau makanan yang berbeda dari makanan biasa. Tentunya ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua kita, yang sepele tapi kadang kita melalaikannya. Bisa juga misalnya kita mengirim uang enggak seberapa, meminta kepada ibu untuk mengundang tetangga. Bu, tolong buatkan ini, dan gak harus ibu, mungkin pembantu dan yang lain. Kemudian undang tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah, terutama yang menjadi teman dekat ibu atau teman dekat bapak. Datang mereka, dan tentunya
mereka akan menceritakan bahwasanya ini adalah atas saran dari anak saya yang berada di Qatar. Dia masih ingat kita, dia masih ingat antum-antum yang ada di sini. Sehingga dia mengundang kita dengan menyuguhkan makanan yang antum makan di sini. Bisa juga kita mencetak Al-Quran atau mencetak atau membeli zikir pagi dan juga petang. Kita bagikan secara gratis ke masjid atas nama kedua orang tua kita. Bisa juga ditulis di situ misalnya di mushaf wakaf dari fulan bin fulan atau fulanah bintu fulan. Kita sebutkan nama orang tua kita, kemudian kita bagikan di masjid-masjid yang ada di sekitar rumah, terutama yang membutuhkan, dan banyak di antara mereka yang tidak memiliki mushaf. Bisa juga diberikan secara khusus kepada orang-orang yang mereka memang membutuhkan mushaf, atau berupa zikir pagi dan petang yang banyak di antara kaum muslimin yang belum mengenal tentang zikir pagi dan juga petang. Padahal di situ ada penjagaan dari seluruh kejelekan, dari jin, dari sihir. Kalau kita pergi ke dalam, apalagi kampung-kampung, terjadi sesuatu, kembalinya mereka kepada dukun atau orang pintar. Kemudian diceritakan bahwa kamu diguna-guna, kamu ada yang melemparkan ke rumahmu dari kuburan dan seterusnya. Padahal itu adalah penyakit yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Mereka belum mengenal apa yang dinamakan dengan zikir pagi dan juga petang. Dan dia buku yang berisi tentang zikir pagi dan petang ini sangat murah. Mungkin 3 ribuan, 5 ribuan. Bisa kita cetak sebanyak-banyaknya, kemudian ditulis di situ atas nama kedua orang tua, kita bagikan kepada siapa yang kita pandang dia bisa mengambil manfaat. Nah, ini hanya sekedar usulan, dan mungkin di sana ada usulan-usulan yang lain yang bermanfaat, bisa saling satu dengan yang lain. Yang jelas ini semua adalah usaha kita untuk tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun kita berada di negeri orang. Kemudian berbakti kepada orang tua dengan perbuatan. Pertama dengan lisan, yang kedua dengan harta, yang ketiga dengan perbuatan. Di antaranya adalah melaksanakan perintah beliau. Meskipun dia berada di Indonesia, tapi terkadang di sana ada perintah yang beliau sampaikan kepada kita. Maka sam'an wa ta'ah, kita mendengar dan taat kepada orang tua kita. Atau ada sesuatu yang dia larang, maka termasuk bakti kita kepada orang tua dengan perbuatan adalah kita tinggalkan larangan tersebut, selama kedua-duanya tidak bertentangan dengan agama kita. Demikian pula menjaga perbuatan, akhlak kita dan agama kita selama kita di perantauan. Dan ini poin yang penting. Meskipun kita berada di sini, jauh dari pandangan orang-orang yang kita kenal, maka seorang muslim sadar bahwasanya Allah SWT dialah yang maha mengetahui dimanapun kita berada. Jagalah akhlak kita kepada orang lain, karena terkadang manusia ketika melihat kesolehan orang lain, melihat akhlak orang lain, dia mendoakan untuk kita dan juga mendoakan untuk kedua orang tua kita. Mungkin antum sering dengar, kita mungkin membantu orang, ada orang Arab mengatakan rahimallahu walidaik.
Semoga Allah merahmati kedua orang tuamu. Karena melihat kita mungkin menjaga salat berjamaah, membantu orang berakhlak baik, kemudian dia pun mendoakan untuk kita dan mendoakan untuk kedua orang tua kita. Secara tidak langsung kita telah berbakti kepada orang tua ketika kita menjaga akhlak kita, ketika kita menjaga ibadah kita meskipun kita berada di perantauan. Dengan perbuatan kita bisa juga dengan menyambung silaturahim dengan kerabat. Jadi bukan hanya telepon dan chattingan kepada orang tua, tapi kita juga menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat yang lain, sepupu, pakde, paman, bude. Kemudian kabarkan kepada orang tua bahwasanya tadi baru saja saya telepon kepada bude yang ada di Jakarta, sepupu yang berada di Jawa Timur. Subhanallah, kerabat-kerabat kita ketika dia tahu bahwasanya kita menyambung tali silaturahim, telepon, mereka kadang langsung mengungkapkan kegembiraan mereka kepada kedua orang tua kita. Oh, tadi baru ditelepon fulan yang ada di Qatar. Masya Allah, tadi 5 menit, 10 menit dia telepon. Dia kabarkan kepada kedua orang tua kita, kita baru saja telepon. Lihat bagaimana kegembiraan kerabat tersebut, dan tentunya orang tua akan lapang dadanya ketika melihat anaknya juga menyambung tali silaturahim dengan kerabatnya. Kemudian juga di antara yang bisa kita lakukan adalah jangan lupa pulang kampung. Liburan. Ya. Kalau memang di sana ada kesempatan, ada waktu, dan memang diberikan kita kesempatan 2 minggu, 3 minggu, dan kita punya kemampuan, maka sempatkan kita untuk mengunjungi orang tua kita. Dan rencanakan dengan rencana yang baik apa yang kita lakukan selama waktu yang terbatas tersebut. Mungkin sudah pernah antum melakukan dan mungkin belum. Dalam waktu yang hanya 2 minggu, 3 minggu, sempatkan untuk mengajak mereka bepergian ke tempat yang mereka senangi bersama keluarga kita. Tentunya dengan servis dan juga pelayanan yang maksimal dari diri kita. Jangan sampai menyusahkan orang tua juga. Kemudian di antaranya adalah terkadang perlu kita mengajak orang tua secara pribadi dengan diri kita saja, tanpa ada di sana istri, tanpa ada di sana anak, seakan-akan kita bersama mereka 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ketika kita masih kecil bersama kedua orang tua kita. Ada waktu kita bersama kedua orang tua tanpa ada yang lain. Tawarkan kepada mereka mau kemana. Hari ini waktu khusus Abi dan juga Umi. Apa yang mereka inginkan, mungkin di restoran fulan, maka kita nyatakan kesiapan kita dan jadikan momen tersebut adalah momen yang indah, momen yang senantiasa mereka ingat di dalam kehidupan mereka, karena mereka sangat merindukan momen-momen yang seperti itu. Sudah lama mereka tidak bersama, memilih makan bersama, bercerita dengan berbagai cerita
apalagi kita dalam keadaan di tempat yang jauh. Maka tentunya mereka sangat merindukan momen-momen yang seperti ini. Mereka bisa bercerita banyak dengan kita. Di dalam pertemuan tersebut, dan ini adalah sekedar usulan saja, kita bisa membuka berbagai maudhu'at, berbagai judul, berbagai cerita. Mulai mungkin dari masa kecil kita, bagaimana awal mereka dahulu bertemu, bagaimana dahulu mereka bekerja, bagaimana peristiwa yang masih mereka ingat ketika kita masih kecil. Ini sesuatu yang sangat membekas orang tua kita dan sangat mereka senangi ketika kita mulai senang mengingat masa lalu kita. Meskipun kita sudah pernah mendengar cerita tersebut, tapi ketika mereka diajak bicara tentang masalahnya dan mereka sudah tua, maka ini sesuatu yang sangat mengembirakan dia. Termasuk di antaranya adalah ketika kita liburan, kita juga sempatkan untuk silaturahim. Minta izin, Pak Bu, saya ingin ke sana, ke Jogja, saya ingin ke Semarang, saya ingin berkunjung ke tempat Pak D. Itu sesuatu yang sangat mengembirakan dia. Apalagi kalau kita mampu membawa mereka ke sana juga. Dia akan senang dan akan membanggakan kita di hadapan para keluarganya. Sempatkan untuk, kalau memang ada waktu, pergi ke kampungnya, tempat dahulu mereka lahir, tempat dahulu mereka besar. Karena pasti namanya seseorang ada kerinduan. Sekarang mungkin beliau berada di Jakarta, tapi asalnya dari Jogja misalnya, dan masih banyak di sana keluarga. Termasuk kegembiraan mereka ketika mereka diajak menuju ke kampungnya, lihat tempat mereka dahulu bermain, ya tempat mungkin sekolah mereka. Dan termasuk di antaranya bisa kita lakukan mengundang tetangga, keluarga ketika kita pulang kampung berlibur, sempatkan untuk mengundang meskipun hanya makan makanan yang sederhana. Disitulah kita duduk di samping orang tua dan memuliakan beliau, atau kita mengundang teman-teman dan kita sampaikan, ini adalah bapak saya, ini adalah ibu saya, dan berusaha untuk mengkhidmah mereka, melayani mereka di depan para tamu. Nah, ini adalah beberapa perkara yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita berlibur, sehingga meskipun kita berada di perantauan, berada di tempat yang jauh, tetapi insya Allah kita tidak kalah dengan yang lain. Kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang jenis yang kedua secara global tadi adalah yang dimaksud dengan albir, kita berusaha semaksimal mungkin supaya kejelekan tidak sampai kepada kedua orang tua. Maka ini juga bisa dibagi menjadi tiga: kejelekan dengan lisan, atau dengan perbuatan, atau dengan harta, yang berkaitan dengan harta. Jangan sampai kita menggerutu dengan lisan kita ketika ada permintaan dari orang tua. Jangan sampai seseorang mengeraskan suara di hadapan orang tua, atau menyakiti orang tua dengan lisan, dengan cara mengungkit kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan termasuk di antaranya adalah menyakiti orang tua dengan adanya perseteruan, hubungan yang tidak baik antara kita dengan saudara-saudara.
orang tua sangat sedih ketika melihat anak-anaknya mereka saling memutus tali silaturahim, saling membelakangi, tidak saling ngomong, tidak saling berbicara satu dengan yang lain. Ini sesuatu yang menjadikan sedih orang tua. Demikian pula dengan perbuatan dan sampai menyakiti mereka dengan muka yang masam menunjukkan ketidakbahagiaan bertemu dengan mereka, atau menyakiti mereka yang berkaitan dengan harta, seperti misalnya mengganggu harta mereka, merubah akte, merubah batas tanah, dan seterusnya. Maka ini adalah tentunya perkara yang sangat mengganggu orang tua dan sangat menyakiti orang tua, dan ini adalah bagian dari uququl walidain, termasuk di antara berdurhaka kepada kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi apa yang kita sampaikan hanyalah sebatas misal, bukan sebagai pembatasan bahwa birrul walidain adalah hanya apa yang disebutkan di atas. Tapi orang yang berakal, maka insya Allah dia bisa memahami dan bisa mengembangkan birrul walidain secara lebih luas daripada itu. Semoga Allah SWT menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, meskipun kita berada di sini, berada di tempat perantauan. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, kama tadinu tudan, sebagaimana kita beragama, maka itulah balasan. Kalau demikian sikap kita sebagai seorang anak kepada orang tua, berbakti kepada orang tua meskipun kita berada di sini, maka anak-anak kita insya Allah ketika kita nanti sudah tua, mereka pun akan berbakti kepada diri kita. Ada sebuah cerita seorang anak yang soleh melakukan sebuah perjalanan bersama orang tuanya. Kemudian bersama mereka rombongan. Kemudian anaknya atau orang tuanya ini memiliki keperluan, entah itu ke belakang, ada hajat, ditunggu oleh anaknya. Akhirnya mereka pun tertinggal rombongan tersebut. Karena sudah terlalu jauh mereka berjalan, akhirnya anaknya berusaha untuk menyusul, dan dia gendong orang tuanya, bapaknya dia gendong. Ketika dia berjalan berlari sambil mengejar rombongan, dia merasakan ada air yang menetes di mukanya. Maka dia bertanya, "Ada apa, bapakku? Kenapa engkau menangis?" Maka beliau menceritakan bahwasanya dulu saya pernah menggendong kakekmu di tempat ini. Pernah menggendong kakekmu seperti kamu menggendong saya. Dan dia merasakan Allah SWT membalas, ternyata anaknya juga berbakti kepada dirinya. Dan ini menunjukkan seperti yang tadi kita sebutkan, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat kepada orang tuamu, maka insya Allah demikianlah anak-anakmu akan berbuat kepada dirimu. Semoga Allah SWT memberikan taufik. Demikianlah yang bisa kita sampaikan, dan setelah ini kita buka tanya jawab sesuai dengan waktu yang masih tersisa. Nah, berikutnya insyaallah ta'ala pertanyaan sebelum membaca pertanyaan-pertanyaan dari WA, mungkin kita buka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pelajaran sebenarnya semoga Allah juga dengan menjaga Allah. Saya ingin bertanya yang pertama, apakah merupakan sikap yang terpuji terhadap orang tua apabila kita telah memberikan harta kepada orang tua atau dia kepada orang tua, kemudian kita mencoba untuk melihat apakah orang tua menggunakannya dengan baik atau menyimpannya dan sebagainya. Artinya kita ingin tahu apakah ini tersebut orang tua. Yang kedua, ketika kita belajar tentang birrul walidain ini, kemudian kita mengajarkan kepada kita, sedangkan di hati kita juga ingin mendapatkan hal yang serupa. Misalkan kita tahu doa kepada orang seperti ini, kemudian kita mengajarkan doa tersebut kepada anak kita, tapi ada harapan agar kita didoakan yang sama atau meminta doa agar anak kita doa kita, apakah hal itu juga merupakan sikap terpuji? Pertanyaan yang pertama tentang sikap seorang anak setelah dia mengirim sebagian harta kepada orang tua, kemudian dia menanyakan apakah harta tersebut digunakan atau menanyakan digunakan untuk apa dan seterusnya. Apakah ini suatu sikap yang terpuji? Seorang anak ketika dia mengirim sebagian hartanya kepada orang tua, dia sampaikan bahasanya ini ada sedikit rezeki, semoga bisa dimanfaatkan oleh ibu, oleh bapak dalam perkara yang bermanfaat. Tidak harus anak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut, karena mungkin ada perkara yang tidak enak untuk disampaikan kepada anaknya. Mungkin dia ingin memberi kepada seseorang yang fakir atau sebagian dari keluarganya, yang dia tidak enak untuk menyampaikan itu kepada diri kita. Sehingga terkadang pertanyaan untuk apa dia gunakan harta yang sudah dikirim ini mungkin sesuatu yang berat bagi orang tua untuk menjawabnya. Sehingga secara umum saja, gimana uangnya yang kemarin sudah dikirim cukup bisa digunakan untuk perkara yang baik, secara umum saja. Ya, secara umum saja, tidak perlu mereka memperinci untuk apa saja uang tersebut, dan seandainya mereka menyebutkan maka tidak masalah tentunya. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua tentang seorang ayah atau seorang ibu yang mengajarkan anaknya doa yang berisi doa untuk kedua orang tua. Maka memang inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah dan juga ibu. Tujuannya adalah supaya anaknya dengan dia mendoakan memiliki sifat di antara sifat anak yang saleh. Itu saja. Jadi itu adalah untuk kebaikan anak itu sendiri. Ketika dia menghafal doa tersebut dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan dia memahami maknanya, maka dia telah melakukan sebuah amalan yang ini termasuk sifat dan juga sikap seorang anak yang soleh. Jadi untuk kebaikan dia juga. Tidak masalah seseorang ayah, seorang ibu mengajarkan anaknya untuk berdoa dan mengatakan kepada anaknya jangan lupa untuk berdoa dengan doa ini. Ini adalah kebaikan dia sendiri. Allah taala a'lam. Ya. Mungkin dari Muhammad, pertanyaan dari Muhammad dibagi sebelum kita membaca pertanyaan-pertanyaan di melalui lisan.
Insyaallah. Insyaallah. Ibu. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana istri harus bersikap jika ia ingin berbakti kepada orang tua dengan waktu dan hartanya sendiri, namun suami kurang meridhoi? Terus yang kedua, apakah boleh mengingatkan orang tua yang lalai mungkin dalam kewajiban beribadah atau mengelola keuangan, menyelesaikan kewajiban bulan dan lain-lain, apakah boleh? Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama tentang bagaimana sikap seorang wanita yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya dengan waktu yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, tapi suami tidak mendukung atau bahkan dia melarang. Pertama yang perlu kita sampaikan, seorang suami tidak sepantasnya melakukan yang demikian. Kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua ini adalah kewajiban semuanya. Dan apabila dia mengetahui istrinya akan melakukan amal saleh, termasuk di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua, maka harusnya dia bergembira, karena dia memiliki seorang istri yang ingin beramal saleh dengan cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan hendaklah dia bersedih apabila dia memiliki seorang istri yang durhaka kepada orang tua. Maka seharusnya dia bersyukur dan mendukung seorang istri yang berkehendak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia ingin silaturahim, dia ingin telepon, dia ingin mengirim uang. Apalagi itu adalah uangnya sendiri, itu adalah waktu dia sendiri. Apa yang menjadikan seorang suami kemudian melarang istrinya untuk melakukan birrul walidain kepada orang tuanya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling bekerja sama dalam kebaikan, di dalam ketakwaan, termasuk di antaranya adalah berbakti kepada orang tua. Bagaimana seandainya seorang suami melarang yang demikian, padahal itu adalah harta kita, itu adalah sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, waktu kita sendiri tidak sampai mengambil waktu dari suami. Maka dalam keadaan demikian tentunya seorang istri apabila dia masih bisa berharap suaminya berubah, dan mungkin dia melarang karena dalam keadaan yang tertentu, dia punya masalah, dia punya problem, sehingga dia pun mengambil sebuah kebijaksanaan yang tidak dibenarkan, maka dia menunggu sebentar. Mungkin saat itu dia belum terbuka, tapi dia berusaha setelah itu berbicara, mencari waktu yang tepat. Dia berharap semoga suaminya terbuka hatinya dan dengan lapang dada mengizinkan istrinya untuk berbakti kepada orang tua dengan harta yang dia miliki. Tentunya sebuah kebaikan dari seorang suami ketika dia bukan hanya membiarkan istrinya mengeluarkan sebagian hartanya sendiri, tapi seorang suami juga membantu dengan hartanya bagaimana supaya istrinya berbakti kepada orang tuanya. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan seorang istri, ketika melihat suaminya juga memiliki perhatian terhadap orang tua istri sebagaimana istri memiliki perhatian kepada orang tuanya. Dia akan semakin mencintai suami
Dan Nabi SAW dahulu beliau adalah orang yang menghargai istrinya, bahkan beliau menghormati teman-teman dari istrinya. Meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, dan beliau terkadang menyembelih seekor kambing, kemudian dibagikan dagingnya kepada teman-teman Khadijah terdahulu. Kalau itu adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada teman-teman dari istrinya, lalu bagaimana dengan keluarga dari istri? Maka tentunya sebuah ihsan dan perbuatan baik dari seorang suami kepada istrinya ketika dia membantu istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Minimal dia mengizinkan istrinya untuk mengirimkan sebagian hartanya kepada orang tua kalau memang dia belum bisa membantu secara finansial dari hartanya. Nah, Allah taala a'lam. Kemudian pertanyaan kedua apa? Apa tadi? Ya? Mengingatkan orang tua untuk beribadah. Ya, bisa diulang, Bu? Apakah boleh mengingatkan orang tua yang lalai? Ya. Tentunya ini adalah termasuk birrul walidain. Alhamdulillah, dengan pertanyaan ini kita bisa menambah kekurangan yang tadi di dalam muhadharah. Termasuk di antara bentuk birrul walidain dengan lisan kita adalah kita mengingatkan orang tua apabila mereka lalai dalam sholatnya, atau bahkan dia lalai sehingga dia melakukan sesuatu yang menyimpang di dalam agama ini. Sudah kita sebutkan dalam muhadharah sebelumnya, bisa menjadi wajib bagi seorang anak mengingatkan orang tua dalam keadaan seperti itu. Dan kita katakan bahwa termasuk kezaliman anak kepada orang tua ketika dia tidak mengingatkan orang tua dari kesalahan tersebut, membiarkan orang tuanya bergelimang dengan kesyirikan, membiarkan orang tuanya dalam keadaan dia meninggalkan sholat tanpa ada usaha dari seorang anak bagaimana supaya ayahnya, ibunya dia sadar dari dosanya, sadar dari kesalahan. Ini bisa menjadi sebuah kezaliman yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Jadi justru yang demikian kita dorong, tentunya dengan cara yang lemah lembut, mencari waktu yang pas untuk memberikan nasihat atau mengingatkan orang tua dari kelalaiannya. Allah taala. Nah, pertanyaan dari situ. Biar kasih ya. Ya. Jika kedua orang tua kandung sudah meninggal dunia, tapi ibu sambung atau ibu tiri saya masih ada di Indonesia, dan beliau sudah merawat saya sejak saya usia 4 tahun, apakah level berbakti saya kepada beliau juga sama seperti kepada orang tua kandung? Tentunya tidak. Berbeda antara ibu kandung dan apa yang dinamakan di sini dengan ibu sambung atau ibu tiri, yang dia adalah istri dari bapak. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua maksudnya adalah bapak kandung dan juga ibu kandung. Tapi tentunya kalau itu adalah istri dari ayah kita, maka kita sebagai seorang anak dituntut untuk menghormati. Karena penghormatan terhadap beliau adalah penghormatan terhadap
ayah kita. Dan Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Apalagi di sini bukan hanya lebih tua, tetapi dia adalah istri dari bapak kita. Tentunya ketika ayah melihat kita berbakti, berbuat baik, memberikan hadiah, menelpon istrinya, ini adalah kebahagiaan tersendiri yang dirasakan oleh bapak kita, dan itu merupakan bakti kita kepada bapak kita ketika kita bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada istri dari bapak kita. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah doa kepada orang tua dan keluarga sebaiknya spesifik atau boleh pakai doa umum seperti Rabbighfirli wa liwalidayya dan seterusnya? Boleh dua-duanya. Seorang mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, adalah doa yang sudah menyeluruh, karena di dalamnya ada permintaan ampunan dan di dalamnya ada permintaan rahmat, ampunan dari seluruh dosa dan dirahmati, termasuk di antaranya adalah dimasukkan ke dalam surga. Maka ini adalah doa yang menyeluruh. Dan seandainya seseorang menyebutkan secara khusus, menyebutkan sebagian keluarga, menyebutkan namanya, maka tidak masalah yang demikian. Pertanyaan dari titipan dari ibu anak-anak. Dari istrinya maksudnya. Suka dikirimin WA dari teman-teman, diawalinya dengan bismillah bukan dengan salam. Yang afdal jika kirim WA dimulai dengan tulisan bismillah atau dengan tulisan salam? Tentunya dengan salam. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan menyebarkan salam, dan bahwasanya ini adalah termasuk amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ifsya'us salam bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kita, termasuk di antaranya adalah ketika kita mengirim WA kepada orang lain, usahakan kita mulai dengan salam, meskipun ini bukan sesuatu yang wajib, tetapi ini adalah sesuatu yang sunnah. Seandainya ada yang tidak mengawali sapaan dia dengan salam, maka tidak kita katakan dia berdosa. Yang wajib adalah menjawab. Memulai salam hukumnya sunnah, adapun menjawab salam maka ini adalah sesuatu yang wajib. Dan alhamdulillah di zaman sekarang kita bisa menjawab dengan suara atau hanya sekedar menulis kata, itu sudah muncul di situ kata yang selanjutnya. Bukan sesuatu yang sulit untuk menjawab salam tersebut atau memulai salam. Nah, apa ini? Ya, ada pertanyaan, apakah seorang ustaz yang mengajarkan kita, termasuk yang berjasa kepada kita, dan kita harus memuliakannya, tidak boleh merendahkannya karena telah mengenalkan kita pada sunnah. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami. Maksudnya adalah bukan termasuk orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda,
dan tidak mengetahui hak bagi seorang alim. Tidak mengetahui hak dari seorang alim maksudnya adalah di antaranya tidak menghormati beliau. Kalau dia adalah seorang yang berilmu atau bahkan dia adalah seorang yang muallim, mengajarkan kita ilmu, dengan sebab beliau kita mengenal agama ini dengan baik, mengenal tauhid, mengenal pentingnya mengikuti sunnah, maka tentunya beliau memiliki hak yang besar atas kita. Kita hormati beliau dan hargai jasa beliau. Dan para ulama menjelaskan, kalau orang tua yang biasanya jasa yang sampai kepada kita adalah berkaitan dengan masalah zahir. Dia yang melahirkan, memberikan nafkah, meskipun demikian kita diharuskan untuk berbakti, berbuat baik kepada mereka. Lalu bagaimana dengan seorang ustaz atau seorang dai yang dengan sebab beliau kita mengenal Islam, mengenal sunnah yang merupakan modal seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Orang tua mungkin tidak mengajarkan tentang tauhid, tidak mengajarkan tentang bahaya kesyirikan. Dia mungkin memberikan uang, memberikan pakaian, tapi tidak sampai mengingatkan kita tentang Islam, tentang tauhid, bahaya kesyirikan. Padahal kalau sampai seseorang melakukan sebuah kesyirikan, meninggal dalam keadaan dia berbuat syirik, maka bencana di akhirat dia tidak akan masuk surga dan tempat kembalinya adalah di dalam neraka. Ustaz, seorang dai, seorang muallim, dia mengajarkan kepada kita perkara yang dengannya seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Maka tentunya yang demikian keadaannya, dia memiliki hak yang harus kita berikan kepada beliau. Masuk di antaranya adalah penghormatan, penghargaan, memiliki adab bersama beliau. Kalau demikian, orang tua kita harus memperlakukan mereka. Lalu bagaimana dengan orang yang mereka memiliki jasa kepada kita, bukan hanya di dalam masalah dunia kita, juga dalam masalah akhirat kita. Hanya kita mengenal sunnah dengan beliau, dengan sebab beliau kita mengenal tauhid. Maka marilah kita perhatikan adab-adab kita kepada guru-guru kita. Dan sebagian guru-guru kami, beliau menceritakan lebih dari sekali di dalam beberapa pertemuan, beliau menceritakan, saya sering mendoakan untuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu diucapkan oleh beliau. Sering mendoakan untuk keduanya. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, karena saya banyak memahami permasalahan di dalam agama ini ketika membaca kitab-kitab beliau. Yang sebelumnya belum jelas, muter-muter ke sana kemari, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Setelah membaca ucapan beliau, ternyata semuanya menjadi jelas. Dan beliau menganggap ini adalah jasa yang besar, kebaikan yang besar yang beliau dapatkan melalui dua orang tersebut. Padahal Ibn Taimiyah kapan beliau meninggal dunia? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kapan beliau meninggal dunia? Sudah 200 tahun yang lalu.
Syekhul Islam sudah 700 tahun yang lalu. Tapi karena seseorang merasa dengan sebab wasilah beliau akhirnya dia mengenal kebenaran, banyak perkara yang sebelumnya dia tidak paham menjadi paham, akhirnya dia pun banyak mendoakan untuk kedua orang tersebut. Nah, ini termasuk adab. Padahal tidak pernah bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak pernah bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ini menunjukkan adab para masyayikh kita kepada guru-guru mereka. Maka hendaklah demikian juga kita beradab bersama guru-guru kita. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah mudahkan kita bertemu kembali dalam pertemuan yang selanjutnya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.